Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, kita dapat kembali bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majlis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan, di setiap malam Jumat di Rubat Huraidah ini. Nah, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita di sini juga terhitung dalam rangka silaturahmi di antara kita sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini antara yang satu dengan yang lain, yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi akrab, yang sudah akrab insya Allah tidak lagi ragu-ragu untuk saling tolong, menolong, bantu, membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian 'alal birri dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Wat taqwa, dan juga tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, saling ingat mengingatkan, saling support mensupport dalam menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita masing-masing. Wala ta'awanu, dan jangan sekali-kali kalian saling tolong menolong 'alal itsmi dalam perbuatan dosa, walaupun sepatah kata. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orang yang tolong menolong 'ala ma'siyatin dalam satu kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun sepatah kalimat. Syatr kalimat ini setengah kalimat, bukan satu kalimat, bukan satu kata, setengah kata aja kita saling tolong menolong 'ala maksiatin kana syarikan lahu fiha, maka kita termasuk bagian dalam kemaksiatan tersebut. Misalkan teman kita yang bermaksiat, kita nggak ikut bermaksiat, tapi kita ngebantu mereka dalam bermaksiat. Walaupun kita nggak ikut bermaksiat, tapi karena kita ikut andil ngebantu mereka, maka kita termasuk dalam orang-orang yang juga ikut melakukan kemaksiatan. Misalkan contoh tahun baru nih, biasanya di kampung kita, di tengah-tengah kita, kalau lagi mau tahun baruan itu ada yang bikin acara. Ya. Ada acaranya yang positif, ada acara yang terkadang negatif. Ya. Misalkan teman-teman kita mau bikin acara nanti pas tahun baruan mau taruhan, misalkan mau taruhan, entah itu taruhan bola, entah taruhan macam-macam. Kita nggak ikut taruhan, tapi
kita minjemin fasilitas, misalkan kita minjemin tiker, kita minjemin apa, ya, yang lainnya ya. Pokoknya kita nggak ikut, tapi kita ikut andil. Entah itu minjemin tiker kah, entah itu minjemin kipas angin kah, entah itu minjemin yang lain kah, yang akhirnya mereka bisa mengerjakan kemaksiatan tersebut. Walaupun kita nggak ikut maksiat, kita tidur nih di rumah, mereka maksiat, tapi karena kita ikut andil minjemin karpet, minjemin tikar, kita walaupun tidur di rumah nggak ikut maksiat tersebut, tetap dihitung jadi bagian yang melakukan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun sepatah kalimat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong 'alal itsmi dalam perbuatan dosa, wal 'udwan dan juga dalam permusuhan atau perpecahan. Jadi mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini terhitung dalam rangka silaturahmi di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini juga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan, gampangkan rizki kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di sini juga terhitung dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga kita sekalian dianugerahi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bikin kita makin semangat ibadah. Ilmu yang bikin kita makin dekat kepada Allah. Ilmu yang bikin kita makin dekat kepada Rasulullah. Ilmu yang bikin kita makin patuh kepada syariat. Ilmu yang bikin kita makin jauh dari maksiat. Ilmu yang bikin kita makin hari makin baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik sikapnya, baik tingkah lakunya, baik akhlaknya, baik gaya hidupnya, baik kepribadiannya. Nah, itu ilmu yang manfaat. Jadi apapun jenis ilmunya, kalau ilmu itu bikin kita makin semangat ibadah, bikin kita makin dekat kepada Allah, bikin kita makin istiqomah, bikin kita makin dekat kepada Rasulullah, bikin kita makin patuh kepada syariat, bikin kita makin cinta kepada agama, bikin kita makin lebih baik, itu ilmu yang manfaat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sekalian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Manfaat buat diri kita, manfaat buat keluarga kita, manfaat buat rumah tangga kita, manfaat buat usaha kita, manfaat buat pekerjaan kita, manfaat untuk berbagai macam urusan kita, baik urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di sini juga dapat menambah semangat kita, dapat menambah keistiqomahan kita untuk terus melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Istiqomah dalam menjalankan hal tersebut hingga ajal menjemput kita, agar kita sekalian berakhir dengan bahagia husnul khatimah dan tidak berakhir dengan celaka su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita sampai kepada hadis yang ke-50 dari kitab Al-Jami' As-Shaghir lil Imam As-Suyuti. Sebelum itu kita bacakan dulu hadisnya, dan sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita ilmu yang manfaat. Kita bisa dapat ngambil banyak faedah dari hadis yang akan kita baca dan kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki kitabillahi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'a
mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa bisanadil muttasil ila Imam Suyuti rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu bit ta'am fa innal hara la barakata fi. Abridu bit ta'am fa innal hara la barakata fihi. Abridu, dinginkanlah oleh kalian bit ta'am, makanan. Fa innal hara, karena sesungguhnya panas itu la barakata fihi, tidak ada keberkahan di dalamnya. Hadis ke-50 dari kitab Jami' Shaghir, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendinginkan makanan sebelum kita makan. Sebab makanan yang panas itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, panas yang ada di dunia ini min fayhi jahannam. Ini merupakan hembusan dari jahannam. Jadi neraka jahanam ini minta kepada Allah diberikan keringanan supaya bisa menghembuskan nafasnya. Karena saat ini neraka belum ada penghuninya, sehingga sebagian api di dalam neraka membakar sebagian fasilitas neraka lainnya ya. Neraka ada fasilitasnya juga ya. Jadi neraka ini minta izin sama Allah, ya Allah, izinkan kami untuk menghembuskan nafas kami, mengeluarkan uap kami, supaya kami tidak membakar antara satu dengan yang lain. Allah izinkan, maka Allah berikan neraka ini kesempatan 2 kali dalam setahun untuk menghembuskan nafasnya. Nafas yang pertama jadi musim panas dan panas-panas yang ada di dunia ini. Nafas yang kedua jadi musim dingin dan rasa-rasa dingin yang ada di dunia ini. Ya, nah itu min fayhi jahannam, dari hembusan api jahannam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk makan makanan yang masih panas. Memang larangan ini bukan jatuh haram, enggak. Ya. Tapi makruh tanzih, makruh yang bisa dikatakan mendekati haram. Kita makan makanan yang panas dilarang sama Nabi, tapi larangan itu tidak masuk, enggak sampai batas haram, tapi cukup sampai makruh. Kenapa? Karena di dalam makanan yang panas ini hilang keberkahan, kurang keberkahannya. Dan ketika kita memakan makanan yang panas ini, mengesankan bahwa kita ini orang yang ajil, orang yang tergesa-gesa, orang yang rakus, orang yang nggak sabar. Dan orang kan kalau dikasih makanan masih panas disikat juga, berarti kan ini orang entah itu dia lapar, entah itu dia rakus, entah itu dia tergesa-gesa. Nah, jadi menggambarkan sifat-sifat seperti itu. Sifat tergesa-gesa, sifat rakus, sifat nggak sabar. Padahal al-ajalatu minasyaiton. Padahal tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Tapi memang ada beberapa perkara yang harus disegerakan, harus diburu-burukan. Seperti misalkan menguburkan mayit ketika mayit meninggal dunia. Nah ini buru-buru dikuburin, jangan ditunda-tunda. Kalau udah urusannya selesai, segera langsung dimakamkan. Seperti Nabi lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Nabi nggak dimakamin ke Mekah, tapi disegerakan untuk dimakamkan di Madinah.
Terus juga yang harus disegerakan bayar hutang. Nah, kalau kita punya hutang, segerakan bayar hutang, karena hutang itu bakal kebawa sampai kita mati. Nah, kemudian juga yang harus disegerakan menikahi anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah sudah cukup umurnya, sudah siap mentalnya, kemudian ada laki-laki yang datang melamar, laki-lakinya baik, laki-lakinya khair, laki-lakinya ini jelas latar belakangnya soleh, ya, segera nikahkan kalau misalkan memang cocok. Jangan ditunda-tunda. Nah, jadi ada beberapa perkara yang boleh kita diburu-buruin, tetapi secara umum ajalah itu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu adalah sifat setan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tergesa-gesa bahkan dalam makan sekalipun. Makan, ketika makanan masih panas, jangan kita langsung makan. Tunggu dulu, abrit dulu, dinginkan dulu, ya, sampai tidak terlalu panas. Ya. Bahkan kalau mau dilihat dari sisi medis, kita makan makanan panas, ya, ini juga nggak baik. Bisa ngerusak gigi, bisa ngerusak alat pencernaan, dan bisa merusak atau bisa menyakiti saluran tenggorokan dan yang semacamnya. Ya. Jadi apa-apa yang Nabi larang, itu pasti ada hikmahnya. Sekali lagi, yang perlu kita garis bawahin, apa-apa yang Nabi larang pasti ada hikmahnya. Walaupun mungkin kita belum tahu apa sih hikmah di balik larangan Nabi ngelarang satu perbuatan ini. Walaupun kita belum tahu manfaatnya apa nih. Nabi nggak bolehin kita makan makanan panas. Tapi yang jelas, yang mesti kita yakinin, pasti ada hikmah, pasti ada manfaat buat kita di dalam larangan tersebut. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita satu perbuatan. Nabi menyuruh kita begininya, Nabi menyuruh kita begitu. Pasti di dalam perintah tersebut mengandung kebaikan buat kita. Walaupun mungkin kita belum tahu kebaikan apa yang bakal kita dapetin. Tapi yakin, ya, pasti perintah tersebut membawa kebaikan buat kita kalau kita lakukan. Begitu juga larangan. Ketika Nabi melarang kita untuk tidak melakukan satu perbuatan, pasti di dalam larangan tersebut ada kebaikan buat kita yang walaupun kita belum tahu nih manfaatnya apa, tapi yakin bahwa larangan tersebut pasti membawa kebaikan buat kita. Seperti cara tidurnya Nabi. Nabi itu kalau tidur miring ke kanan. Nabi kalau tidur itu miring ke kanan, seperti mayit, ya, miring ke kanan. Nah, sahabat melihat Nabi tidur miring ke kanan, sahabat ikutin. Sahabat Nabi saat itu mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka lihat, mereka taat. Nggak kayak kita. Sami'na wa ata'na, tapi wa tanya-tanya juga. Itu ngapa begitu, Bib, ya? Masih ada nanya-nanyanya, ya. Kalau dikasih tahu ada iloknya, ilok, ya. Nah, kalau sahabat Nabi enggak, ngelihat Nabi tidur begitu tuh, ya. Diikutin sama sahabat. Karena sahabat yakin apa yang Nabi lakukan, gerak-gerik Nabi pasti membawa kebaikan. Nabi tidur miring ke kanan, sahabat ngikutin semua miring ke kanan. Ya. Walaupun saat itu sahabat nggak tahu nih manfaatnya apa buat tubuh, manfaatnya apa buat fisik, tidur miring ke kanan. Mereka nggak tahu secara detail manfaatnya apa, tapi mereka yakin bahwa apa yang Nabi lakukan, cara tidur Nabi pasti membawa kebaikan buat mereka. Mereka ikutin. Dan ternyata dunia kedokteran, dunia medis membuktikan bahwa tidur yang paling baik adalah tidur miring ke kanan. Percis yang Nabi lakukan. Ini dunia medis barat nih. Dia nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Dia nggak kenal siapa Rasulullah. Dia nggak tahu bagaimana tidurnya Rasulullah. Ini tenaga medis barat, dokter-dokter barat meneliti posisi tidur yang baik, yang benar, bagaimana diteliti dari berbagai macam posisi tidur, disimpulkan oleh mereka melalui penelitian yang panjang, ternyata tidur yang paling baik
adalah tidur miring ke kanan, percis yang Nabi lakukan. Ya. Dan ini baru dibongkar sama tenaga medis, ahli medis, ilmu kedokteran 1 abadan yang lalu. Dan dijelaskan sama mereka secara logis, kenapa kok tidur miring ke kanan, kenapa nggak miring ke kiri, kenapa nggak celentang, kenapa nggak tengkurap. Dijelaskan sama mereka karena di dalam tubuh kita ini ada yang namanya organ jantung. Organ jantung ini organ yang enggak pernah berhenti bekerja selama kita hidup. Sebab kalau ini jantung berhenti, selesai, berarti mati kita. Dari mulai awal kita terbentuk sampai kita mati, ini organ jantung ini enggak pernah berhenti bekerja. Bahkan saat kita tidur, organ tubuh yang lain saat kita tidur mereka istirahat, tapi ini jantung enggak berhenti. Dan jantung itu posisinya di kiri. Jantung itu posisinya di kiri. Nah, kalau kita tidur miring ke kiri, organ jantung yang dari pagi sampai ketemu pagi lagi terus bekerja nggak berhenti, ditambah ketika tidur, itu jantung kita tekan, mungkin sekali 2 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan dengan jangka waktu yang panjang, itu bisa bahaya buat diri kita, buat jantung kita. Bisa menyebabkan jantung kita berhenti secara mendadak. Makanya nggak bagus kalau tidur miring ke kiri. Yang lebih bagus bagaimana? Miring ke kanan. Kenapa? Sebab begitu miring ke kanan, posisi jantung itu ada di atas. Sehingga ketika kita lagi tidur, miring ke kanan, kita ngasih kesempatan untuk jantung lepas dari beban. Lepas dari beban karena diposisiin di atas, sehingga itu bisa bikin jantung lebih sehat, dan bisa berpotensi membuat umur manusia ini secara ilmu pengetahuan ya lebih panjang. Akhirnya dengan penelitian tersebut mereka menyimpulkan tidur yang paling baik adalah tidur miring ke kanan, karena dengan tidur miring ke kanan tersebut posisi jantung kita ini bisa sedikit banyak melepaskan beban setelah seharian dipakai untuk memompa darah. Ini baru ditemukan 100 tahun yang lalu. Sedangkan Rasulullah SAW itu sudah melakukan itu 1400 tahun yang lalu. Nah, pantes sahabat-sahabat Nabi, mau yang tua mau yang muda, ya, sehat-sehat badannya, sehat-sehat jantungnya, walaupun mereka nggak pernah senam SKJ gitu pagi-pagi, ya kan, terus nggak pernah sepedahan, ya. Tapi mereka kuat-kuat, fisiknya kuat-kuat. Belum pernah ditemuin ada sahabat Nabi meninggal gara-gara serangan jantung, belum ada. Ya, kenapa? Karena mengikuti pola hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shadaqan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Jadi apa-apa yang dilakukan Nabi, baik itu perintah atau larangan, pasti membawa kebaikan buat kita. Walaupun saat ini kita belum tahu apa sih kebaikan yang bakal kita dapatkan. Tapi yang jelas, yang wajib kita yakini, pasti membawa kebaikan buat kita dunia akhirat. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam larangan ini. Nabi melarang kita untuk makan makanan yang panas. Karena di dalam makanan yang panas itu kurang keberkahannya. Dan ketika kita makan makanan yang panas, ini seakan-akan menunjukkan kita ini orang yang serakah, orang yang rakus, orang yang tergesa-gesa. Ya. Dan Nabi juga melarang kita untuk meniup makanan. Untuk meniup makanan. Jadi kalau kita lagi makan nih, apalagi makannya bareng-bareng nih, jangan ditiup tuh makanan. Makruh. Tapi ada sebagian ulama, kalau lagi makan sendirian, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi makan rame-rame, jangan. Kenapa? Takutnya yang lain jijik sama kita. Ya. Ini makan nih, kebuli bareng-bareng nih, ditiup sama kita. Kira-kira yang lain nafsu nggak? Ya. Tambah mulutnya itu bojigong lagi ya. Ya iya, apalagi yang TBC ya kan. Yang TBC nggak bisa nular ya. Jadi
Nabi melarang kita untuk meniup makanan. Udah diemin aja dulu, diemin. Ya, beberapa waktu diemin sampai agak sampai panasnya berkurang baru kita makan. Jadi kalau makan jangan niup, jangan tiupin makanannya ya. Bisa mengurangi keberkahan. Bib, kalau buru-buru bagaimana Bib ya? Kalau buru-buru ya ente siasatinnya sambil pikiran. Allah Rauf. Allah Rauf. Sambil pikiran. Jadi enggak terlalu enggak terlalu lama nunggu panasnya. Intinya makruh kita niup makanan. Jadi kalau besok-besok makan jangan ditiup. Nggak boleh, makruh hukumnya. Nah kemudian ini yang kadang-kadang disalahpahami. Saya nggak tahu nih ajaran dari mana. Cuman dulu lagi kecil saya diajarin begini juga di sekolahan. Kalau makan jangan ngomong. Kalau makan jangan ngomong. Nggak tahu tuh ajaran dari mana. Padahal kalau lagi makan kita mestinya ngomong. Itu ajaran Nabi itu. Kalau kita kan dulu kalau makan nggak boleh ngomong, awas ya, ntar keselak atau bagaimana ya. Padahal kalau kita lagi makan bersama itu harusnya ngobrol bareng. Ya. Harusnya ngobrol bareng. Sunnah itu. Nah, apalagi kita ngobrolin makanan untuk nyenengin yang bikin makanan kita. Kita makan nih, ya sambil kita puji-puji makanan yang sudah bikinin makanan itu. Masya Allah enak nih masakan ente nih. Ya. Belum pernah nih aneh makan makanan seenak ini nih. Padahal mah kagak enak banget makanannya ya. Cuman buat nyenengin hatinya ya. Apalagi buat nyenengin istri, nggak apa-apa. Ya. Kita bohong buat nyenengin istri, nggak apa-apa. Ya. Istri kita bikin sayur asem, nah, ternyata nggak asem, manis ya. Nah, bagaimana sayurnya? Masya Allah enak. Gimana? Enak gak? Enak. Berasa sampai ke ucus-ucus. Nggak apa-apa ya untuk nyenengin. Jadi ada bohong yang diperbolehkan, bohong untuk nyenengin. Ya. Nah jadi kita kalau lagi makan bareng-bareng nggak apa-apa sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Ya. Sambil ngobrol, ya, ngobrol yang baik-baik ya. Tapi ngobrol jangan celak makanan. Nggak boleh mencela makanan. Kita nggak suka sama makanan, udah nggak usah dimakan. Jangan dibilang ini begini, ini begini, jangan. Ya. Apalagi sampai mencela makanan nggak boleh. Ya. Kita kalau misalkan nggak suka makanan ya udah makan, cukup udah. Kalau misalkan nggak suka diam aja udah. Jangan mencela makanan karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah jadi intinya apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang pasti membawa kebaikan buat kita. Walaupun kita nggak tahu apa kebaikan yang bisa kita dapatkan, tapi yang jelas pasti membawa kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dan insyaallah kita akan sambung lagi pelajaran kita di pekan depan.